Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi teman-teman yang mengikuti acara kami lagi live di YouTube, di Instagram, Facebook, kami lagi di Rumah Jabatan Bapak Wakil Bupati Takalar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga selalu beliau. Dan tadi ada undangan khutbah Jumat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh pemimpin negara ini. Allah selalu berikan mereka kesehatan, kekuatan agar bisa menyebarkan kemakmuran dan juga ketentraman serta mempertahankan kemerdekaan kita. Allahumma amin. Di hari Jumat ini kita sering membahas atau selalu membahas bedah buku Sahih At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah untuk menyampaikan kepada umat ini berita-berita gembira bagi orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan juga ancaman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Disilakan dengan tarhib dan targhib. Targhib atau tarhib ya. Targhib berarti motivasi untuk mengerjakan ibadah, dan tarhib adalah penyampaian tentang ancaman-ancaman bagi orang yang melanggar. Dan bedah buku ini sudah sampai di akhir kitab sholat. Babnya khusus bab tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat. Kembali saya mengingatkan teman-teman sekalian, kalau sholat ini satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya kepada utusannya Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit, sementara ibadah-ibadah yang lain di muka bumi ini. Dan ini menandakan tentang kedudukan sholat itu sendiri. Bahkan Nabi SAW harus melakukan perjalanan khusus, terbang dengan burak. Yang Nabi SAW jelaskan, burak itu antara keledai dengan bagal. Bagal ini peranakan antara keledai sama kuda. Memiliki sayap. Dan dimanapun matanya memandangkan sebuah tempat, maka kakinya sudah memijak tempat tersebut. Saking cepatnya. Lalu kemudian Nabi SAW tiba pada waktu sesaat saja di Baitul Maqdis. Semoga Allah muliakan dan selesaikan urusannya dengan kaum Yahudi sehingga kembali ke tangan muslimin. Kemudian beliau mi'raj ke langit setelah beliau mengimami solat para nabi-nabi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra Mi'raj cukup panjang dan masyhur di kalangan kaum muslimin. Intinya Nabi SAW menerima perintah solat ini setelah naik melewati langit ketujuh, kemudian menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan cerita yang cukup panjang bagaimana awal perintahnya 50 waktu sholat dan akhirnya berkurang menjadi 5 waktu sholat. Sholat ini teman-teman simbol kaum muslimin. Bahkan tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Percuma saja namanya Muhammad, Ahmad, Aisyah, Hafsah, tapi tidak sholat. Dan sholat ini bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan, tapi dia adalah pembicaraan langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, baginda Nabi SAW bersabda, kalau seorang hamba membaca dalam sholatnya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, maka Allah menjawab langsung, mengatakan, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Kemudian kalau hamba tersebut mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah juga mengatakan Athna alayya abdi, hambaku juga memuji-mujiku. Maliki yaumiddin, raja, penguasa hari kiamat. Maka kita pun pada saat membaca itu Allah menjawab Majadani abdi, hambaku mengagung-agungkan engkau. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Allah menjawab hadza li wa li abdi, hanya kepadamu kami menyembah. Allah mengatakan hadza li, ini untukku, karena sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh pada pohon, pada kuburan, pada benda-benda yang makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Allah mengatakan hadza li abdi, ini untuk hambaku. Lalu setelah kita puji-puji Allah di ayat-ayat awal tadi, maka akhir ayat kita membaca doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim,
jalan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk dari para nabi-nabi dan pengikut-pengikut setianya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkahi, maksudnya orang-orang Yahudi, dan bukan juga orang-orang sesat, maksudnya orang Nasrani. Karena orang Yahudi tahu kebenaran cuma dia tidak mau ikuti, maka Allah murka. Orang Nasrani mau mendakwakan agama mereka sambil mengatakan Allah punya anak atau Isa alaihissalam adalah anak Tuhan, namun mereka salah, maka dikatakan sesat. Oleh karena itu kita mengatakan amin, semoga Allah kabulkan. Dan kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, Allah mengatakan hada li abdi wa li abdi masal, ini milik hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Dan ini komunikasi. Makanya teman-teman, pada saat kita ruku lalu kita mengagungkan Allah, mengatakan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Dan ada kurang lebih 4-5 macam doa ruku, di antaranya yang mulia juga yang jarang dihafal oleh kaum muslimin, Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu lah aku ruku, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu lah aku menyerahkan diri, raka'as sam'i, telah ruku pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa lahmi dan dagingku, wa dami dan darahku, wa idhami dan tulang-tulangku, wa mastaqalla bihi qadami, dan semua yang ditopang oleh tubuhku. Kalau orang merenungi bacaan ini, dia tahu dia sedang menundukkan tubuhnya kepada Sang Pencipta Allah yang menciptakan semua organ tubuhnya, yang membuat dia bisa ada di muka bumi ini, dan juga yang akan mematikan dia nanti. Begitu juga kita pada saat mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Makanya kita mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, wahai pencipta kami, segala puji bagimu. Begitu juga pada saat sujud, kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan di antara doa juga yang dibaca pada saat sujud adalah Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu lah aku sujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri, sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara, telah sujud wajahku kepada yang menciptakannya dan membentuknya, yang meletakkan alis seperti ini, mata seperti ini, hidung seperti ini dengan fungsi-fungsinya semua, kedua belah bibir, lidah, gigi dan seterusnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Jadi kita dulu di antara dua sujud kita membaca memohon kepada Allah, Rabbi ghfirli warhamni wajburni, ya Allah maafkanlah aku, kasihanilah aku, penuhi aku kebutuhanku, sampai akhir doa. Juga pada saat mau salam, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, semua puji-pujian yang terbaik, sanjungan yang terbaik kami haturkan kepada Allah. Sampai terakhir kita salam. Teman-teman tahu para salafus salih, orang-orang sebelum kita, saking mereka fahamnya tentang kedudukan sholat ini, sampai-sampai kalau mereka mau sholat, itu luar biasa. Dinukil dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, beliau kalau habis berwudu dan mau masuk ke masjid sholat, wajahnya memerah, seperti orang yang sangat takut. Ditanya oleh orang sekitarnya, ada apa wahai Hasan? Ada seseorang yang menakut-nakuti anda? Ada yang anda khawatirkan sehingga kami bisa membela anda? Kata Hasan, jawabannya luar biasa. Ini hanya dipahami bagi orang yang menggunakan keimanan dan hatinya. Dia mengatakan, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk sebentar lagi ke rumah siapa? Maksudnya saya akan sholat, saya akan masuk ke masjid, ini rumahnya sang raja yang sebenarnya, pencipta langit dan bumi. Banyak manusia takut pada manusia, dia lupa ada Tuhannya manusia tersebut. Banyak manusia yang kagum dengan lukisan manusia, tapi dia lupa ada ciptaan Allah depan matanya yang bukan lukisan, asli. Berapa banyak pelukis kagum dengan seorang pelukis yang dulu di pinggir lautan, kemudian dia melukis lautan, dia melukis langit, dia melukis pohon kelapa yang ada di pinggir laut tersebut, karena mirip dengan aslinya maka mereka kagum. Bahkan lukisan yang mirip dengan aslinya biasanya harganya mahal. Tapi dia lupa, subhanallah, bahwasanya pelukis hanya menciplak ciptaan Sang Pencipta Allah. Kita bisa rasakan sejuknya air lautan, teriknya matahari, manisnya air buah kelapa, dan seterusnya. Banyak manusia terlalikan dengan masalah ini. Maka orang harus merenungi ini. Para salafus salih dari sahabat ridwanullah alaihim, dari para tabi'in, tabi'in, orang-orang salih sebelum kita, rahimahumullah semuanya, para tabi'in, mereka itu kalau mau sholat, maka mereka melupakan semua kegiatan yang lain.
Bahkan mereka dikatakan berdiri seperti kokohnya batang pohon kurma. Sampai seseorang di antara mereka kalau disengat dahinya oleh kumbang, berdarah, disengat oleh lebah, dia tidak berkeming sedikit pun. Ada seorang sahabat, dia lagi jaga malam pasukan perang bersama Nabi SAW, dan dia berjaga-jaga di antara semak belukar. Maka ada mata-mata musuh datang pada saat dia lagi sholat malam, kemudian ragu apakah itu manusia atau tidak. Lalu musuh melepaskan anak panah tepat di arah jantungnya, di sebelah kiri dada. Sahabat ini tidak berkeming sedikit pun, sampai si musuh ini heran. Dia mengatakan, apakah ini manusia atau bukan? Dia ragu, dia melepaskan anak panah yang sama, dan ini ahli pemanah. Kalau kita mungkin sekarang sniper, ahli tembak. Dia melemparkan anak panah tepat di sebelah anak panah yang kedua, yang pertama tadi. Dan itu juga mengeluarkan darah, tapi sahabatnya tidak berkeming. Terus saja musuh itu melepaskan sampai 5-6 anak panah, sahabatnya tidak berkeming. Setelah itu, sahabat ini sedang merasa ada berat di dadanya karena 5 buah anak panah dan darah mengucur. Maka dia pun ruku. Waktu dia ruku, maka musuh tersebut melarikan diri karena sudah tahu kalau ini manusia. Tapi 5 anak panah. Bukankah kita saat sekarang teman-teman sekalian cuma digigit nyamuk saja sudah sulit untuk konsentrasi sholat? Karena kita belum memahami makna sholat itu. Kita sedang komunikasi dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan makna sholat itu. Berikan haknya. Dia bukan cuma gerakan saja. Bukan cuma bacaan. Ada sesuatu di situ. Komunikasi kita dengan Allah SWT. Absen kita kepada Tuhan kita Allah. Maka dijadikan antara sholat dengan sholat pembersihan dosa di antara keduanya. Karena memang kita melapor lagi kepada Allah. Dan selalu teman-teman sekalian usahakan pada saat dikumandangkan panggilan sholat. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Kita selalu berada di paling depan. Supaya Allah SWT melihat kita memang berada yang paling pertama. Bukan selalu di belakang. Sampai kata Nabi SAW, Allah akan terus menerlambatkan rezeki, karunia kepada orang yang sengaja menerlambatkan softnya. Selalu malas, berada di belakang, tidak mau masuk ke dalam masjid. Padahal dipanggil oleh Allah SWT. Muadzin kan cuma perantara saja. Mereka cuma mengumandangkan hayya ala shalah, hayya ala falah kena perintah syariat. Tapi yang panggil sebenarnya adalah Allah SWT. Karena orang Arab, orang hitam di Afrika, orang Melayu, orang Cina, ya Muslim kalau adzan sama, hayya ala shalah, hayya ala falah. Ayo menuju mengerjakan sholat, ayo menuju kepada kemenangan, gitu kan? Maka ini teman-teman sekalian hal yang mesti difahami. Bagaimana sholat harus punya makna. Sisi yang lain, jangan pernah berpikir saudaraku seiman, ibadah yang kita lakukan terutama sholat itu dibutuhkan oleh Allah. Demi Allah, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan sedekah kita dan zakat kita. Allah tidak butuh dengan zikir kita. Allah tidak butuh dengan baca Quran kita. Allah tidak butuh haji dan umrah kita. Allah tidak butuh dengan sembelihan kurban kita. Allah tidak butuh semuanya itu. Allah menjadikan syariat itu untuk kita. Dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, sungguhnya apapun yang aku perintahkan kepada kalian adalah amal yang aku perintahkan kalian, dan aku akan kembalikan hasilnya pada kalian. Kenapa banyak orang sholat teman-teman, dia tidak renungi. Dia hanya sekedar gerakan, yang penting sudah sholat. Sudah sholat, sudah. Dia tidak punya makna dalam sholatnya, dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia anggap Allah itu Tuhan butuh dengan sholatnya. Allah nggak butuh. Kita berumur 500 tahun dan kita sholat 500 tahun, Allah tidak butuh dengan sholat itu. Keliru kalau kita faham Allah itu butuh. Seakan-akan kita cuma store kewajiban. Yang butuh sholat itu adalah kita. Kalau kita fahami seperti ini, kita akan menjaga sholat. Karena setiap sholat itu akan kita lihat hasilnya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang hari kiamat menerima setengah pahala sholatnya. Ada orang yang menerima sepertiganya, ada seperempatnya, ada sepersepuluhnya. Dan ada yang tidak menerima pahala sholatnya kecuali seperti, menerima sholatnya seperti baju yang diremukkan, lalu dilemparkan ke wajahnya. Karena tidak ada khusyuk. Dari Allahu Akbar sampai salam, semuanya cuma mengkhayal. Semuanya tidak ada maknanya. Kalau Anda menghadap kepada seseorang yang Anda segani, dari pemimpin negara misalnya, bagaimana Anda akan menjaga sikap, bahasa, penampilan? Maka itu dengan manusia, bagaimana dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikan makna solat kita teman-teman sekalian, fahami. Dan Nabi SAW mengatakan awal amal yang dihisab dari seorang hamba hari kiamat adalah solatnya. Kalau solatnya baik, beruntunglah dia. Riwayat lain akan membantu amal-amal yang lain. Kalau sholat Anda sudah baik, maka secara otomatis akan membantu kekurangan ibadah yang lain. Dan kalau sholatnya rusak, maka akan rugi dan celakalah dia. Riwayat lain akan mengganggu ibadah yang lain. Maka perlu diperhatikan masalah sholat ini teman-teman. Bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar menyelesaikan.
Tapi konsentrasikan, ikhlaskan niatnya. Sempurnakan wudunya, sempurnakan gerakannya, sempurnakan awal waktunya. Semuanya kita lakukan dengan baik. Dan kita harus fahami sekali lagi, sholat itu kita yang butuh. Dan ini simbol Islam. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk memukul anak kalau tidak lakukan adalah sholat. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukul mereka di umur 10 tahun. Puasa tidak ada hadis seperti ini. Zakat, haji tidak ada seperti ini. Jihad tidak ada seperti ini. Tapi ini perintah syariat, disuruh pukul kalau tidak mau sholat. Artinya awal yang kita ajarkan sholat kepada anak-anak. Sholat. Dan kita pun sholat. Dan ingat teman-teman, bukan hanya sekedar setoran. Tapi kita butuh dengan pahalanya. Rugi waktu, energi yang kita keluarkan, tapi tidak ada nanti kita terima pahalanya. Karena hanya gerakan saja. Kalau pertanyaan muncul selanjutnya, bagaimana caranya supaya saya memahami sholat itu punya bobot? Bagaimana supaya saya khusyuk? Maka banyak kiatnya. Yang paling pertama, supaya Anda termotivasi mau menjaga ibadah. Semua ibadah, selain sholat pun sama. Baca janji Allah di ibadah itu. Mau mengerjakan ibadah apapun, baca janji Allah di situ. Misalnya, mau rajin sholat 5 waktu, on time, supaya tepat waktu di masjid, saf pertama bagi laki-laki misalnya, maka baca keutamanya, ketik saja di Google, keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan sholat di masjid, keutamaan saf pertama. Wahyu itu, ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berbicara dengan hati manusia, kita akan tersentuh. Kita akan lakukan itu. Mau rajin sholat duha, mau rajin sholat tahajud, mau rajin sholat apa saja, maka baca keutamaannya. Kemudian juga, kalau mau sedekah, mau zakat, mau bakti sama orang tua, mau haji dan umrah, mau jihad, mau nuntut ilmu, semua punya keutamaan. Buku-buku hadis banyak. Bukan tidak asing seperti Riyadhus Shalihin, buku Imam Nawawi rahimahullah. Semua berisikan tentang keutamaan dan juga ancaman. Keutamaan bagi yang melakukan ketaatan dan ancaman bagi orang yang melakukan kedurhakaan. Seperti juga buku yang sedang kita bedah ini juga membahas tentang masalah itu. Motivasi yang besar bagi ibadah-ibadah agar kita kerjakan. Jadi kita perlu tahu janji apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita kerjakan ibadah itu. Itu hak kita. Boleh. Ya. Boleh kita tanya, kalau saya sholat malam Allah kasih apa saya? Itu wajar, karena memang Allah yang menjanjikan. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya, siapa yang memohon ampun, saya maafkan, siapa yang punya hajat, saya penuhi, siapa yang minta tolong, saya tolong. Berarti kan kita dapat sesuatu dengan sholat malam. Ada motivasinya. Semua ibadah ada motivasinya. Bahasa agamanya fadilah. Baca itu. Jangan pernah kerjakan ibadah teman-teman sebelum kita tahu keutamaannya. Dan itu dibaca 5-10 menit saja. Supaya kita tahu, oh saya dapat ini. Dan itu lebih membantu kita untuk khusyuk nanti. Kenapa orang mau sedekah besar? Karena dia tahu keutamaannya. Kenapa orang mau pergi haji ulang-ulang? Mengulang-ulangi umrah? Karena memang dia tahu keutamaannya. Maka dia ulangi. Orang yang tidak tahu keutamaannya hanya sekali sudah dia tidak akan kerjakan lagi. Begitu juga kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan salah, dosa. Maka teman-teman sekalian baca ancaman Allah di dosa itu. Misal ada yang berzina. Atau ada orang yang mabuk-mabukan. Ada orang yang suka bohong, ada orang yang riba, dan seterusnya. Pelanggaran agama yang sudah kita tahu. Bagaimana caranya kalau kita sudah terlanjur suka dengan dosa itu? Kayak sebuah rutinitas. Sederhana. Anda kalau mau dengar orang lain nasihati, mungkin Anda terima atau tidak. Tapi sederhana. Coba dengan diri Anda sendiri. Ketik di Google saja, atau kalau ada buku bagus. Kalau di Google paling mudah sekarang. Bukan kena promosi Google. Saya bukan promosi. Tapi saya lihat ini sesuatu yang sangat mudah. Tulis ancaman orang berzina. Ancaman riba. Ancaman menipu. Baca coba. Sebuah artikel, sebuah tulisan, ayat-ayat, hadis. Anda akan tertahan. Nggak akan mau lakukan lagi. Anda ulangi 2-3 kali, maka lebih kuat penghalang dalam diri kita untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya. Itu disilakan dengan tarhib, ancaman. Dalam buku ini begitu. Begitu juga dengan tadi yang motivasi ibadah itu adalah targhib. Maka ini sebuah kaidah penting teman-teman sekalian. Maknakan ibadah kita. Penyesalan selalu terakhir. Ingat, setiap buku lembaran amal kita akan dicatat amal pada hari itu dan kita butuh dengan amal itu. Jangan sia-siakan. Jangan buku amal lembaran hari ini lebih buruk daripada kemarin. Harusnya lebih baik. Dan kita sendiri yang butuh. Semua orang di sekitar kita teman-teman sekarang, Anda sering melihat satu sama yang lain. Pasangan hidup, anak-anak, kerabat kita, bawahan, atasan, semuanya. Ya. Semua itu akan berpisah dengan kita. Akan berpisah, kita pada saat itu akan meninggal. Dan pada saat kita meninggal teman-teman, kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal akan ikut ke kuburan 3.
keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua. Secinta-cintanya istri pada suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, bawahan pada atasan, atasan pada bawahan, teman pada teman, tetap dia paling lama 5-10 menit, 1 jam di kuburan. Tidak akan mungkin nginap di situ, dia akan pulang. Pasangan kita bisa menikah lagi, anak-anak juga aktivitas dengan aktivitasnya masing-masing. Mobil yang termewah yang kita miliki, mobil apa? Ferrari kan? Mobil apa yang paling mahal yang kita miliki? Paling jauh parkir di pagar kuburan, nggak akan masuk ke liang lahat. Pulang akan dibagi warisan. Yang tinggal bersama kita apa? Ini yang selalu kita lalaikan. Justru amal. Sholat itu. Kotak amal di masjid yang selalu lewat kita nggak pernah sedekah. Orang miskin yang kita lalaikan. Sudahlah. Selalu negosiasi sama syaitan. Itu mungkin anak pinjaman. Mungkin dia bohong. Kenapa negosiasi? Pada saat ada peluang beribadah. Saatnya eksekusi. Bukan negosiasi. Berikan saja. Mungkin itu amal terakhir kita. Saya selalu teman-teman jadikan motivasi buat diri saya. Dan saya ajak teman-teman sekalian begitu, semoga Allah ikhlaskan niat kita. Jadikan setiap kali ada peluang beramal soleh itu adalah amal terakhir. Anggap setelah kita sedekah itu, setelah kita baca beberapa ayat Al-Quran itu, setelah kita sholat, setelah kita puasa, kita meninggal dunia. Ini sering Nabi SAW bahasakan kalau beliau mau imami sholat, beliau mengatakan kepada para sahabat sebelum takbir, menghadap kepada mereka, Sallu sholat al-muwadda'ah. Sholatlah sholat perpisahan, kata Nabi. Sholat perpisahan, seakan-akan habis ini kau akan mati. Bagaimana teman-teman kalau ada dokter yang mengatakan pada kita, maaf penyakit Anda sudah tidak bisa sembuh lagi, sekitar setengah jam dari sekarang ilmu medis mengatakan Anda akan meninggal dunia, lalu kemudian Anda punya kesempatan sholat. Bagaimana sholat Anda pada saat itu? Anda sudah tahu akan mati. Atau Anda ditangkap oleh musuh, akan dipenggal lehernya. Cuma masih dikasih kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Seperti apa sholat kita? Kita akan pasti jaga kekhusyuannya, karena ini sholat terakhir. Harusnya kita tidak harus tunggu vonis dokter, tidak harus tunggu ditangkap oleh musuh. Karena memang malaikat maut setiap saat bisa mencabut roh kita. Dan pada saat itu kita meninggal teman-teman hanya jadi kenangan saja. Semua ini akan jadi kenangan. Oh itu rumahnya, oh itu sepatunya, oh itu mobilnya, oh itu ini, dan dikenang saja. Setelah itu selesai. Berapa lama kita dikenang? Sebentar. Sekarang teman-teman hadir di sini. Masih ingat nggak kakeknya? Atau ayah kakeknya? Atau kakek-kakeknya? Mungkin bahkan kita tidak tahu namanya. Banyak jemaah anak-anak muda yang hadir di masjid. Saya tanya waktu itu di Jakarta. Tahu gak nama ayah kakek? Nggak tahu. Akan ada tidak tahu nama kakeknya. Apalagi kalau saya tanya kakek-kakeknya. Artinya generasi 2-3 generasi bahkan kita sudah dilupakan. Yang menjaga kita amal kita yang selalu kita lalaikan teman-teman sekalian. Maka jaga amal ini. Amal ini kita yang butuhkan. Terutama puncak ibadah adalah sholat. Ini penting sekali. Karena saya sudah katakan tadi hadis Nabi SAW, dia adalah awal amal yang akan dihisap hari kiamat. Kalau dia baik akan membantu yang lain, kalau dia buruk akan mengganggu yang lain. Dan itu tidak sulit. Tadi pada saat ada orang ikrar syahadat, saya akan sampaikan itu. Kalau mungkin ada yang mendengarkan. Kalau dalam 24 jam, Allah cuma minta kita yang wajib 5 waktu sholat saja. 5 waktu sholat saja. Dan kalau kita kasih 10 menit per sholat, ini sudah lama sekali kalau 10 menit ya. 10 menit berarti cuma 50 menit. Masih ada 23 jam plus 10 menit. Kita boleh aktivitas yang lain. Ini sudah membantu amal yang lainnya. Jangan sia-siakan sholat ini. Selanjutnya hadis nomor 576 urutan 14. Ini dari awal belajar urutan 14 dalam bab kita. Hasan mauquf. Derajatnya Hasan setelah sahih dan dia mauquf sampai sahabat. Dari Mus'ab ibn Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, Qultu li abi ya abata ara'aita qawluhu alladhina hum an salatihim sahun ayyuna la yashu ayyuna la yuhaddithu nafsah qala laysa dhalika innama huwa idha'atul waqt yahu hatta yadhi'al waqt. Aku berkata kepada bapakku, wahai bapakku, bagaimana menurut anda tentang firman Allah Subhanahu wa taala alladhina hum an salatihim sahun, mereka orang-orang yang lalai dari salatnya. Siapa di antara kita yang tidak lalai? Tanda tanya. Siapa dari kita yang tidak berbicara dengan dirinya? Artinya sempat mengkhayal, memikirkan dan itu. Maka ayahnya menjawab, bukan itu yang dimaksud dengan ayat Al-Quran. Akan tetapi, ia adalah orang yang menyanyiakan waktu. Dia mempermainkan waktu hingga akhirnya habis dengan sia-sia. Jadi duhur, azan dia nggak sholat. Ditunda sampai menjelang azan asar, baru dia mau buru-buru sholat. Itu diancam oleh Allah SWT. Dianggap sahun. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Kemudian hadis selanjutnya 577 dari awal belajar urutan 15 dalam bab kita.
dengan sanad sahih dari Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man fatathu shalah faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang waktu sholatnya terluput darinya, duhur lewat sampai asar masuk, maka seolah-olah keluarga dan hartanya telah diambil secara paksa. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Artinya pada hari kiamat nanti dia akan melihat satu sholat yang dia lalaikan itu lebih berat daripada istri sama anaknya dirampok orang depan matanya. Saking besarnya bobot satu sholat yang dilalaikan. Berapa banyak orang yang lalai dengan masalah ini. Bahkan kadang-kadang subhanallah duduk-duduk berdagang depan masjid tanpa dia masuk sholat. Kenapa ini? Ya. Ada masjid dekat rumah, pergi ke masjid teman-teman sekalian. Melangkah ke masjid. Kata Nabi SAW, setiap langkah menuju ke masjid, satu langkah mengampuni dosa, satu langkah dicatatkan satu pahala dan diangkat satu derajat. Ini keutamanya besar. Sekali ke masjid itu luar biasa gitu. Ya. Luar biasa keutamanya. Ada doa keluar rumah, ada doa menuju ke masjid, ada langkah-langkah menuju ke masjid, ada kaki kanan masuk masjid dengan doanya, ada kaki kiri keluar dengan doanya, ada sholat qobliyah, ada doa di antara azan dan iqamah, ada keutamaan takbiratul ihram pertama imam, ada zikir habis sholat, banyak keutamaan. Ada doa mustajab antara azan dan iqamah, banyak sekali keutamaan dalam satu sholat saja. Kenapa disia-siakan ini? Kenapa harus di rumah sementara ada masjid, ada rumah Allah? Datang ke rumah Allah, penuhi rumah-rumah itu. Itu akan menjadi saksi semua pada hari kiamat. Nabi SAW menyampaikan siapapun yang sholat di sebuah tempat akan menjadi saksi untuknya hari kiamat. Makanya kalau teman-teman lagi sholat di masjid, lihat ada orang habis sholat wajib, dia kadang-kadang sholat sunnah pindah tempat, itu biasa kena fahami sunnah itu. Karena dia tahu tempat itu akan jadi saksi hari kiamat, makanya dia bergeser, pindah tempat untuk mencari. Bukan pada saat zikir ya, pada saat mau sholat. Kalau zikir dianjurkan tidak pindah dari tempat itu. Karena kata Nabi SAW, siapa yang selepas sholat lalu dia tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya dan tidak pindah dari tempatnya sambil berzikir, maka malaikat akan mendoakan Allahumma gfirhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Itu kalau zikir. Tapi kalau sholat dianjurkan berpindah tempat. Hadis selanjutnya 578 dan ini urutan 16 dalam bab kita. Setahu saya ini adalah hadis yang terakhir dalam bab kita. Dan ini hadis yang cukup panjang. Ya, ini dalam penutupannya. Dengan sanad sahih nomor 578 dari awal belajar kitab ini, dan dengan ini kita menutup kitab ini insyaallah. Di Jumat akan datang kita akan lanjutkan di jilid 2 kitab ini. Artinya alhamdulillah kita sudah mempelajari 578 hadis yang berurut, dan kalau tidak berurut sudah lebih dari 600 hampir 700 hadis, karena dalam satu nomor biasanya ada beberapa riwayat. Urutan 16 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya qala fayaqussu alaihi ma syaa Allah an yaqus wa innahu qala lana dhata gadat innahu atani lailata ithnani wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma wa inna atayna ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun alayhi bi sakhrah wa idza huwa yahwi bis sakhrati li ra'sihi fayathlagu ra'sa fayatadahdahu al hajar fayakhudhu fala yarji' ilayhi hatta yasihha ra'suhu kama kan thumma ya'udu alayhi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al marrata al ula. Qala qultu subhanallah ma hadhani qala li intaliq فأتينا على رجل مستلق كفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى كفاه ومنخره إلى كفاه وعيناه إلى كفاه. Dalam kurung قال ربما قال أبو رجاء فيشق قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول قال فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال فأحسبه أنه كان يقول فإذا فيه لغة وأصوات
Qala fattala'na fihi fa idza fihi rijalun wa nisa'un urat fa idza hum ya'tihim lahawun min asfali minhum fa idza atahum dhalikal lahab dawdaw. Qala qultu ma haula'i qala li intalik. Qala fantalaqna fa atayna ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul ahmara mithla ad-dam wa idza fi an-nahri rajulun sabih yasbah wa idza ala shattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan kathirah wa idza dhalika as-sabihu yasbahu ma yasbah thumma ya'ti dhalika alladhi qad jama'a indahu al-hijara fayafgaru fahu fayulkimuhu hajaran fayantaliku yasbah thumma yarji ilayhi kullama raja ilayhi fagara fahu fa'alqamahu hajara. Qala qultu lahuma ma hadhani qala li intalik. Fantalaqna fa'atayna ala rajulin karihil mar'ah fa'akraha ma anta ra'in rajulan mar'ah wa idza indahu narun yahushuha wa yas'a hawlaha. Qala qultu lahuma ma hadha qala li intalik. Fantalaqna fa'atayna ala rawdatin mu'tammah fiha min kulli nurir rabi' wa idza baina adh-dhahri ar-rawdati rajulun tawil la akadu ala ra'sahu tulan fis sama' wa idza hawla ar-rajuli min akthari wildani ra'aituhum dalam kurung qad. Qala qultu ma hadha qala ma haula qala li intalik. Fantalaqna fantahina ila dawhatin 'azimah lam ara dawhatun qattun a'zama wa la ahsana minha. Qala li irzqa fiha fartaqayna ila madinatin mabniyatin bilabnin dhahab wa labnin fidda fa'atayna babal madinah fastaftahna fafutiha lana fadakhalnaha fatalaqqana rijalan syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa syatrun minhum ka akbahi ma anta ra'in. Qala lahum idhabu faqa'u fi dhalika an-nahr. Qala wa idha nahrun mu'taridun yajri ka'annahu ma'ahu al-mahdhu fil bayad فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إليه قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن الصورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسما بصري سعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما زراني فأدخلها. قال أما الآن فلا وأنت داخل. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت. قال لي إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلج رأسه بالحجر فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى غفاه ومنخره إلى كفاه وعينه إلى كفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء الأرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهما الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عنده النار يحوشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. Ini hadis memang cukup panjang, tapi karena kita membedah buku maka saya bacakan semuanya. Kita akan dengarkan terjemahannya. Penutupan bab tentang ancaman sholat, orang meninggalkan sholat. Kata Nabi SAW di antara, atau para sahabat ini ya, di antara yang sering Rasulullah SAW katakan kepada para sahabatnya adalah, apakah salah seorang dari kalian ada yang bermimpi semalam? Lalu beberapa orang menceritakan mimpinya kepada beliau. Suatu hari beliau berkisah kepada kami. Jadi salah satu tradisi Nabi SAW, beliau kalau habis sholat subuh tanya, ada mimpi nggak? Nah kalau ada mimpi lalu beliau takwilkan mimpinya. Dan takwil mimpi tidak boleh sembarangan orang ya, harus ahlinya. Dan Nabi SAW kena utusan Allah maka beliau mentakwilkan mimpi tersebut.
Nah satu hari, habis sholat subuh beliau menceritakan mimpinya. Beliau mengatakan tadi malam, aku didatangi oleh 2 orang malaikat. Keduanya mengajakku pergi. Lalu keduanya berkata kepadaku, bangkitlah. Maksudnya bangunlah. Aku pergi mengikuti mereka berdua, kata Nabi SAW. Kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring. Sementara di atasnya berdiri seseorang lagi dengan batu besar di tangannya. Tiba-tiba dia menghantamkan batu itu kepada kepala orang yang berbaring sampai kepalanya hancur. Lalu batu itu menggelinding. Dia mengambilnya lagi. Tidaklah dia kembali kepadanya, melainkan kepala itu telah kembali seperti sedia kala. Kemudian setelah itu dia melakukan kepadanya seperti yang dilakukan pada kali pertama. Maka Nabi SAW bersabda, aku berkata, Maha Suci Allah, siapa kedua orang ini? Kemudian kedua malaikat itu mengatakan, jalanlah dulu, pergilah dulu. Jadi kejadian pertama adalah ada orang tidur, kepalanya menghadap, di bagian kepalanya pada saat dia tidur itu ada orang berdiri pegang batu besar. Yang pegang batu besar ini menghantam kepala orang yang sedang tidur tersebut lalu hancur. Batunya menggelinding, lalu orang yang menghantam itu mengambil batu tersebut. Pada saat dia ambil batu, kepala orang itu utuh lagi tadi yang hancur. Dia kembali lagi dihantam lagi, begitu terus. Maka Nabi SAW heran, siapa orang ini? Siapa kedua orang ini? Kenapa ada orang yang disiksa begitu? Kepalanya utuh, dihancurkan lagi begitu terus. Tapi malaikat bilang, pergilah dulu. Masih ada yang mau dilihatkan yang lain. Lalu kami pun mendatangi seorang laki-laki. Ini siksaan yang lain. Yang berbaring terlentang meletakkan punggungnya. Sementara orang lagi berdiri di atas dengan memegang atau membawa pengait dari besi. Dia mengarahkan pengait itu ke salah satu sisi wajahnya. Lalu memotong rahang bawahnya sampai tengkuknya. Jadi ada orang duduk, kemudian ada orang di belakang pegang besi, lalu ditarik bagian rahangnya sampai ke kupingnya, dirobek mulutnya orang ini. Kemudian juga hingga hidungnya, dari hidungnya hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya. Jadi ditarik dari mulut, dirobek ke telinganya, dari hidungnya ditarik ke telinganya, dari matanya ditarik ke telinganya. Jadi tiga-tiga sobek gitu. Kemudian perawi hadis berkata, mungkin Abu Raja mengatakan lalu membelah wajah orang itu. Sambung beliau, lalu dia pindah ke sisi lain. Jadi sisi kiri, kanan sudah disobek tiga-tiga, dari mulut ke tengkuk, ya, dari hidung, dari mata. Kemudian orang itu pindah ke sebelah kiri lagi, dirobek lagi dengan 3 sisi sama. Lalu dia berkata, tidaklah dia menyelesaikan sisi yang sebelah kiri, yang sisi satu, kecuali sisi yang satu tadi sudah utuh kembali. Kemudian dia kembali lagi untuk melakukan seperti sedia kala. Kembali lagi sobek kanan, kembali lagi sobek sebelah kiri. Begitu terus, begitu ke sebelah kiri kanannya utuh, dirobek lagi. Begitu terus orang ini merasakan siksaan demikian. Kemudian dia kembali kepadanya dan melakukan seperti itu, seperti dilakukan di pertama kali. Lalu aku pun bersabda, aku pun berkata, kata Nabi SAW, Maha Suci Allah, siapa orang atau kedua orang ini? Kedua malaikat itu berkata kepadaku, jalanlah dulu, jalanlah dulu. Jadi ini kasus yang kedua. Ini kasus yang kedua. Kasus yang pertama tadi orang tidur dihantam kepalanya sampai hancur. Kasus yang kedua disobek di 3 sisi, mulut, hidung dan matanya ke tengkuknya, kanan dan kiri. Kemudian kami berangkat. Kami mendatangi sebuah tungku api yang besar. Ternyata terdengar dalamnya teriakan dan suara-suara histeri. Lalu Nabi SAW bersabda, kami menengok ke dalamnya, ke dalam tungku yang besar itu, tempat pembakaran. Ternyata isinya adalah kaum laki-laki dan wanita yang telanjang. Tiba-tiba kobaran api datang kepada mereka dari bawah mereka. Jika kobaran api datang kepada mereka, mereka berteriak histeri ketakutan. Beliau bersabda kepada para malaikat, siapa mereka ini? Lalu kedua malaikat mengatakan, pergilah, pergilah. Ini golongan yang ketiga yang disiksa. Yaitu laki-laki dan perempuan telanjang berada di dalam sebuah tungku yang besar. Di tengah-tengah tungku itu ada api yang keluar membakar mereka, lalu kemudian masuk lagi. Mereka hangus, lalu diutuhkan lagi, lalu dibakar lagi, begitu terus. Lalu Nabi SAW bersabda, lalu kami berangkat, kami mendatangi sungai. Menurut perawi hadis, warnanya merah seperti darah. Tiba-tiba di sungai itu terdapat seorang perenang yang sedang berenang. Dan di tepi sungai terdapat seorang laki-laki yang telah mengumpulkan banyak sekali batu. Jika perenang itu telah berenang sesuai dengan keinginannya, maka dia menepi menghampiri laki-laki yang telah menumpuk batu tersebut. Jadi ada orang berenang di sungai darah, di ujung sungai itu ada orang yang sedang berdiri, memegang batu. Orang yang sedang berenang pasti ke sana. Dia mau tidak mau, harus ke sana. Lalu dia datangi orang yang telah mengumpulkan batu yang banyak tadi. Lalu dia pun membuka mulutnya,
Lalu dia menjajali dengan batu tersebut. Lalu dia pergi berenang kembali seperti semula. Setiap kali dia menghampirinya, dia membuka mulutnya lalu dijajali dengan batu. Aku berkata kepada dua malaikat tersebut, siapa kedua orang ini? Siapa yang berenang di laut darah dan siapa yang berdiri di pinggir sungai tersebut yang memasukkan batu di mulut orang itu? Maka malaikat mengatakan, jalanlah dulu, jalanlah dulu. Ini kejadian yang selanjutnya. Lalu aku berangkat, lalu kami berangkat dan kami mendatangi seorang laki-laki yang tidak enak dipandang. Sebagaimana kau membenci melihat seseorang yang tidak enak dipandang. Ternyata dia mempunyai api, dia menyalakannya dan menjaga sekelilingnya. Beliau bersabda, aku berkata kepada kedua malaikat, siapa ini? Maka keduanya mengatakan, jalanlah dulu, jalanlah dulu. Lalu kami pun pergi, kami mendatangi kebun dengan pohon yang rindang. Di sana terdapat sebuah bunga musim semi. Ternyata di tengah-tengah kebun itu terdapat seorang laki-laki yang sangat tinggi. Aku hampir tidak melihat kepalanya saking tingginya ke langit. Ternyata di sekitar atau di sekeliling laki-laki itu terdapat anak-anak yang aku belum pernah sekalipun melihat anak-anak sebanyak itu. Lalu beliau bersabda, aku bertanya kepada para malaikat, siapa orang ini? Orang yang tinggi yang kepalanya sampai tidak terlihat. Dan siapa mereka? Anak-anak kecil yang banyak di sekitarnya. Maka kedua malaikat itu berkata, jalanlah dulu, atau ayo pergi, ayo pergi. Lalu kami pun pergi, kami mendatangi pohon rindang, lagi besar. Aku tidak pernah melihat pohon rindang yang sebesar dan seindah itu. Lalu beliau bersabda, kedua malaikat itu berkata kepadaku, panjatlah. Maka kami pun naik ke kota yang dibangun dengan bata emas dan bata perak. Kami mendekat ke pintu kota. Kami minta agar pintu dibuka. Dan ia pun dibuka untuk kami. Kami masuk. Kami disambut oleh beberapa laki-laki yang separuh tubuhnya sebagus apa yang kamu lihat. Maksudnya yang sangat indah. Dan separuh lagi seburuk yang kamu biasa lihat. Lalu beliau bersabda, kedua malaikat yang bersamaku kemudian berkata kepada mereka, pergilah dan masuklah ke dalam surga, masuklah ke dalam sungai itu. Ternyata di sana ada sungai yang membentang, yang mengalir, seakan-akan airnya putih total. Mereka pergi ke sungai itu dan masuk ke dalamnya. Kemudian kembali kepada kami, sementara keburukan mereka telah lenyap. Sehingga mereka sekarang berada dalam bentuk yang paling bagus. Jadi tadi, begitu masuk di dalam kota ini ada orang yang buruk dan ada orang yang tampan. Nah yang buruk ini, tiba-tiba setelah mereka pergi ke sungai itu jadi bersih dan tampan, ikut dengan yang lainnya gitu. Maka Nabi SAW bersabda, kemudian keduanya berkata kepadaku, ini adalah surga Aden. Salah satu bentuk nama surga adalah Aden. Ya. Dan ini adalah istanamu. Maka aku pun berkata, pandanganku bergerak naik. Tiba-tiba aku melihat istana seperti awan putih. Lalu keduanya berkata kepadaku, para malaikat, ini adalah istanamu. Lalu beliau bersabda, aku berkata kepada mereka berdua, para malaikat, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Izinkan aku masuk ke istanaku. Maka kedua malaikat itu mengatakan, kalau sekarang belum boleh, namun kau pasti akan memasukinya kelak. Lalu beliau pun bersabda, aku berkata kepada keduanya, sesungguhnya aku benar-benar telah melihat kejadian sejak yang sangat aneh pada malam ini. Apa yang aku lihat ini? Tolong jelaskan. Maka keduanya pun mengatakan, kami akan memberitahukan kepadamu. Nah sekarang ini penutupan hadis adalah menjelaskan tentang jenis siksaan tadi. Maka malaikat ini keduanya berkata, adapun laki-laki pertama yang kamu datangi yang dihantam kepalanya dengan batu, dia tidur lalu ada orang di atas kepala dia menghantam dengan batu, sesungguhnya dia adalah laki-laki yang menghafal Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran, lalu menolak ajarannya, dan dia tidur lalai dari sholat fardu. Ini saya saksi bahasan kita. Jadi orang yang tadi tidur, kemudian dihantam dengan batu besar kepalanya, sampai hancur, batunya gelinding, lalu diambil batu itu lagi oleh orang yang menghantamnya, kepalanya sudah utuh, dihantam begitu terus. Ini adalah orang yang melalaikan sholat 5 waktu. Adapun laki-laki yang kamu datangi, sementara rahang bawahnya dipotong, ketengkuk, hidungnya ketengkuk, matanya ketengkuk, maka dia adalah seorang laki-laki yang berangkat dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan dusta yang memenuhi cakrawala. Sekarang orang suka begitu, berita hoaks, ya, mengacaukan masyarakat, mengacaukan negara, mengacaukan dirinya sendiri, menyebar isu-isu yang tidak benar. Ini bahaya, bohong. Di zaman sekarang ini lebih berat ya. Zaman dulu itu orang kalau mau gosip, mau bohong, dia cuma bisa orang-orang sekitarnya. Lama baru tersebar ke satu kotanya. Kalau sekarang satu dunia bisa dalam hitungan menit. Maka harus hati-hati. Ya, ini bahaya sekali hukumannya. Ini dirobek mulutnya, matanya dan hidungnya, nanti disiksa gitu kan.
Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang, yang berada di dalam bangunan seperti tungku, yang dikejar oleh api, adalah kaum laki-laki dan perempuan yang pezina. Ini dibakar mereka. Adapun laki-laki yang kamu datangi sementara dia berenang, dan disuapi dengan batu mulutnya, adalah pemakan riba. Adapun laki-laki yang tidak enak dipandang, yang ada di samping api, di mana dia menyalakannya dan menjaga sekelilingnya, dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka Jahannam. Ya, jadi kalau Jibril, kepala para malaikat, ya, kemudian kalau penjaga neraka Malik, dan ada malaikat yang lain Zabaniya, para penjaga penjaga neraka itu. Adapun laki-laki yang berbadan tinggi di kebun, yang tidak nampak kepalanya karena tingginya ke langit, itu adalah Nabi Ibrahim. Dan anak-anak yang ada sekelilingnya, mereka adalah semua bayi yang mati di atas fitrah. Maksudnya meninggal dalam keadaan orang tuanya Islam, ya, belum balik. Perawi berkata, lalu sebagian kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak orang musyrik yang meninggal sebelum balik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dan anak-anak orang musyrik. Karena kan mereka belum ada beban hukum. Mereka ikut bersama kelompok anak-anak yang meninggal sebelum balik tersebut. Adapun kaum laki-laki yang setengahnya bagus dan setengahnya buruk, maka mereka adalah kaum yang mencampur adukan antara amal baik dan amal buruk. Lalu Allah memaafkan mereka dengan cara dimasukkan ke dalam sungai. Saksi bahasan kita dari hadis yang panjang ini teman-teman sekalian adalah golongan pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan kepala mereka karena mereka melalaikan sholat fardu. Sholat fardu. Saya tutup teman-teman sekalian dengan hadis yang mulia. Ini sering saya ingatkan hadis ini untuk melihat dan menggambarkan mudahnya Islam. Ada seseorang mau syahadat di tangan Nabi SAW. Dia datang ke masjid Nabi. Nabi waktu itu lagi muttaki. Muttaki itu lagi sandar dengan sikunya dan kaki beliau melonjor. Lagi duduk santai dengan para sahabat. Orang ini datang lalu mengatakan, siapa Muhammad di antara kalian? Maka kata Nabi SAW, saya. Maka orang ini langsung mengatakan, ini sebelum dia syahadatin. Dia mengatakan, saya ingin tanya, wahai Muhammad, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk mengajarkan kepada kami 2 kalimat syahadat? Maaf, dia bilang begini dulu. Siapakah yang meninggikan langit? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Kata Nabi SAW, Allah. Kata orang itu, saya menanyakan kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, ya, bukan menurunkan hujan, ya, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau untuk menyampaikan kepada kami agama ini, syahadat? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, saya menanyakan lagi kepadamu, hai Muhammad, atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau untuk memerintahkan kami mengerjakan sholat 5 waktu? Kata Nabi SAW, iya. Orang itu ulangi lagi. Saya menanyakan lagi kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau untuk menyampaikan kepada kami untuk mengeluarkan harta dari orang kaya kami kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya. Lalu dia tanya lagi. Saya tanyakan lagi kepada Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau kepada kami untuk memerintahkan kami berpuasa sebulan Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Lalu dia mengatakan lagi, saya menanyakan lagi kepada Muhammad, atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kau untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji ke Baitullah sekali seumur hidup kami? Kata Nabi SAW, iya. Maka orang itu syahadat langsung. Setelah syahadat, dia mengatakan, saya tidak akan menambah dan mengulanginya. Ada riwayat lain dia mengatakan apa? Kalau saya kerjakan itu saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. 5 rukun Islam saja. Kalau kita sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, umroh, pelengkap saja, pelengkap zakat, pelengkap haji, maka itu tambahan. 5 ini saja jaga, ya. Jangan rusak syahadat Anda. Jaga 5 waktu sholat, zakat setahun sekali bagi yang mampu, puasa Ramadan sekali dalam 12 bulan, 1 bulan, haji sekali saya bagi yang mampu, yang sekali seumur hidup, yang wajib, yang sisanya sudah sunnah hukumnya, maka masuk surga. Kata orang tersebut, demi Allah saya tidak akan menambah dan menguranginya.
Maksudnya saya mau coba ini saja, 5 waktu sholat, 5 rukun Islam saja. Lalu orang itu pergi. Setelah dia pergi, apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihat orang ini. Begitu mudahnya Islam, teman-teman sekalian. Tidak sulit. Jangan dianggap Islam ini sulit, sangat mudah. Semuanya sangat mudah untuk dikerjakan dan diamalkan. Dan ingat, setiap orang di antara kita membutuhkan amalnya sendiri. Jangan pernah bangga dengan amal orang lain. Banyak orang begitu. Ibuku itu rajin sekali baca Quran. Ayahku itu selalu sholat di masjid. Itu ibu dan ayahmu. Kamu sendiri bagaimana? Gak ada gunanya bangga dengan amal orang lain. Itu masjid ayahku yang bangun. Itu ayahmu. Kamu bangun masjid mana? Amal orang lain gak ada gunanya buat kita. Kecuali kita penyebab. Orang tua kepada anak mungkin. Karena dia menyebab anaknya jadi soleh. Akhirnya dia dapat amalnya iya. Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan laisal fata man yakunu kana abi kada wa kada. Bukanlah anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Ayahnya yang dibanggakan. Walakinnal fata man yakunu ha anadza. Tapi seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Nah, amal kita yang kita kerjakan. Kita sendiri yang butuh, teman-teman, jangan sia-siakan itu. Allahu a'lam.